Halo guys, welcome to Bacarito. Jadi kita, gimana ya teman-teman ya? Kita akan membicarakan tentang sepak bola, tapi mungkin sedikit melenceng karena ya nggak melenceng-melenceng banget. Kita berbicara tentang investasi bodong ya teman-teman ya. Kalian tahu apakah itu investasi bodong, investasi bohongan ya teman-teman? Yang dimana investasi itu dilakukan secara ilegal dengan dokumen-dokumen yang ilegal juga. Kalau kalian tahu ini lagi booming sih guys. Emang benar-benar ini kayaknya investasi yang mempermalukan satu negara gitu ya. Dimana ada salah satu federasi negara tetangga kita yaitu Malaysia yang mempunyai pemain naturalisasi mereka dan itu mereka dihukum FIFA dengan denda 350.000 euro atau berapa ya? Gue lupa guys. Kalau nggak salah kita cari dulu datanya. Jadi lucunya gitu guys. Di mereka itu kan kalau nggak salah ini bermula dari aduan Vietnam teman-teman ya. Eh di mana mereka itu kan menang 3-0 ketika itu ngelawan di kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah Piala Asia doang sih. Jadi gila. Jadi 350.000 franc Swiss atau setara dengan 7,3 miliar. Dan ketujuh pemain naturalisasinya itu dilarang bermain selama setahun atau 12 bulan plus denda 2.000 franc Swiss atau 41 juta. Bayangin guys, pemainnya itu dilarang bermain satu tahun oleh FIFA. Berarti di semua kompetisi di bawah FIFA ya. Kalau Tarkam boleh. Kan kalau mau nyari duit di Tarkam boleh ya teman-teman. Tapi ya ujung-ujungnya sih mungkin main Tarkam ya guys ya. Gue bukannya gimana ya, sedih iya, seneng iya gitu. Di saat sepak bola Malaysia itu kan kayak baru bangkit gitu. Mereka tuh kayak dapat apa sih kalau kalian tahu oase guys, oase di tengah padang gurun di saat ada pemain-pemain naturalisasi mereka yang ada satu orang yang mereka banggakan banget itu yaitu yang main di Liga Spanyol, La Liga gitu kan. Di mana Getafe ya? Gue lupa guys. Dan ketika mereka begitu senangnya dengan itu, lagi seneng-senengnya, lagi cinta-cintanya tiba-tiba diputusin teman-teman. Ditolak. Tapi katanya FAM atau Federasi Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu mengajukan banding. Gua nggak tahu apakah bandingnya akan berhasil atau enggak ya tergantung kemampuan mereka untuk memanage bukti-bukti dari dokumen mereka ya atau duit lah ya. Kalau gue sih nggak tahu. Tapi logikanya begini dah. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu kan punya jejak atau rekam sejarah yang jelas di naturalisasi mereka. Di naturalisasi kita, bukan mereka. Kok gue kayak orang asing gitu ya. Di kita. Kenapa? Pertama dari segi historis. Selain yang kita ngambil dari keturunan, misalnya kayak Martin Pas. Martin Pas itu kan termasuk historis. Kenapa? Karena neneknya orang Belanda, kalau nggak salah ya, dia itu pernah tinggal, bukan pernah tinggal, tapi neneknya lahir di Indonesia. Nah, kalau nggak salah ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Pokoknya antara lahir dan tinggal di Indonesia. Jadi, dia diperbolehkan menurut statuta FIFA. Lalu jejak garis keturunan yang lain adalah kayak Adrian Wibowo. Kita ngambil contoh di luar Belanda. Adrian Wibowo itu memang orang Indonesia teman-teman. Orang tuanya tinggal di luar negeri. Kalau nggak salah ayahnya orang Indonesia, ibunya mungkin yang orang asing. Gue lupa jejak garis keturunan Adrian Wibowo. Kita cari-cari dulu guys. Jadi ini live lah, maksudnya bukan live guys. Gue rekamnya itu uh, kayak langsung nyari aja gitu guys. Karena nah iya teman-teman. Jadi Adrian Wibowo ini ayahnya lahir di Indonesia. Berarti ayahnya orang Indonesia atau gimana ya? Gue lupa. Kalau nggak salah sih, kalau ngelihat sih ayahnya orang Indonesia ya. Dan dia main di Amerika Serikat, di MLS sekarang. Itu luar biasa ya. Jejaknya itu jelas gitu loh guys. Jadi orang-orangnya itu jelas. Nah, kalau kita ambil salah satu contoh yang rada-rada aneh, itu adalah dari Malaysia. Gua nggak tahu bagaimana mereka mengklasifikasikan pemain-pemain mereka. Karena kan aturan atau statuta FIFA itu cukup jelas. Yang bisa itu adalah generasi dari nenek.
Itu yang pertama ya teman-teman ya. Generasi dari nenek ini itu adalah batas mentoknya. Kalau buyut, jadi buyut itu adalah orang tuanya nenek ya teman-teman. Kalau misalnya di kita gitu. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Karena itu kalau nggak salah udah di generasi keempat atau di atasnya lah seperti itu. Jadi kalau gue bilang, gue nggak tahu bagaimana Federasi Malaysia ini mencari dokumennya. Karena kalau dilihat pemainnya, nih gue sebutin namanya ya. Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel. Bayangin guys, itu nama Latin semua loh. Antara Spanyol, Argentina, atau Portugis, atau Brazil. Gitulah kira-kira. Nah, gue pengen ngecek satu-satu sih. Gue cek dulu dah bagaimana pemain ini. Oke, jadi gue udah cek. Jadi 7 pemainnya ini kebanyakan itu berdarah Argentina, Brazil, Spanyol, sama ada satu yang Belanda. Kalau Belanda mungkin karena kedekatan dengan Indonesia, gue mungkin masih bisa dokumennya mungkin mereka bisa cari. Tapi kalau Argentina, gue ngerti. Gue nyari sejarah Malaysia, dia pernah dijajah siapa? Dia itu pernah dijajah Portugis, Belanda, dan Inggris yang terakhir. Dan Inggris ini adalah yang paling lama. Sedangkan kita, Belanda yang paling lama kalau nggak salah ya guys ya. Jadi, kemungkinan dokumennya dari orang-orang ini yang katanya dibilang palsu atau apa, gue nggak tahu apakah dari keturunan Portugis. Tapi kemungkinan kalau menurut gue, beberapa pemainnya ini keturunannya itu bukan dari generasi neneknya, tapi dari generasi buyutnya. Nah, di sini mungkin dokumennya itu dimainkan gitu teman-teman. Kemungkinan ya, ini kemungkinan. Ini analisa detektif Conan Edogawa. Kenapa? Kalau dilihat dari sejarah, Malaysia itu nggak pernah dijajah Argentina. Argentina itu bukan negara penjajah ya guys. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pernah dijajah Portugis. Iya, kalau nggak salah. Tapi nggak lama. Itu yang perlu diingat. Nggak lama. Dan Portugis itu kalau nggak salah pernah menjajah daerah Amerika Latin. Atau berasimilasi lah. Gue nggak tahu apakah pernah menjajah. Karena kalau nggak salah Brazil dan Portugis itu punya keterkaitan, terutama dari segi bahasa juga, teman-teman. Tapi yang Argentina gue nggak tahu. Seharusnya sih nggak. Nah, kalau dikaitkan gini, Argentina itu pernah dijajah Inggris atau bermasalah dengan Inggris, iya. Tapi kan bukan berarti Inggris yang di Malaysia ngebawa keluarganya terus ke Argentina, guys. Kalau menurut gue sih begitu ya. Gue logika sejarahnya itu kayaknya nggak nyambung gitu kalau dari sejarah. Makanya gue heran. Waktu pertama kali Malaysia ini menaturalisasi pemain-pemain yang banyakkan itu berdarah Argentina, gue mikir nyambungnya di mana? Gue ini terus terang ya. Kalau seandainya mereka menaturalisasi pemain yang bermain di Liga Inggris, gue masih banyak nyangkutnya, guys. Terus terang aja. Tapi itu juga dilihat dari ekologi sejarah gitu. Maksudnya dari pertautan sejarah. Kayak Indonesia, ini kayak Indonesia ya. Misalnya, di Suriname, itu banyak orang Indonesia yang dibawa kalau nggak salah pergi dari zaman Belanda itu sebagai pekerja. Ya. Nah, mereka menetap di sana. Orang Indonesia. Sampai sekarang pun banyak ya dari mereka itu yang bisa berbahasa Jawa, teman-teman. Jadi orang Jawa Indonesia dibawa ke Suriname. Begitu juga yang ada di Belanda. Kita ingat, ada yang namanya RMS dulu, yang orang Maluku. Tapi itu kan bagian dari sejarah kita. Kita nggak akan ngungkit-ngungkit itu. Tapi yang jelas mereka adalah orang Indonesia, bagian dari Indonesia. Terlepas dari mereka menganggap mereka Indonesia atau enggak, itu nggak peduli. Nah, dari Indonesia, ketahuan jelas biasanya dari namanya. Kalau kita lihat, Ragnar Oratmangun, Kevin Dix Bakar Besi, Joy Pelupesi, apakah ada yang nggak punya nama seperti itu? Ada, misalnya kayak Ole Romani, terus Calvin Verdong. Gue nggak tahu nama keluarga belakangnya itu siapa, tapi kalau dilihat dari sejarahnya, itu kan yang Pelupesi, Bakar Besi, itu kan yang dari Maluku. Sementara yang dari Jawa, biasanya kan mereka nggak punya marga yang seperti itu. Gua sendiri yang dari Sumatera biasanya juga nggak pernah memakai nama marga atau yang kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya yang dari Jawa, misalnya kayak dari Adrian Wibowo, kan kelihatan dari namanya. Tapi kalau dia sih memang orang Indonesia tulen. Kalau nggak salah yang kayak Miliano Jonathan, Depok coy.
kalau nggak salah. Ya, jadi kelahirannya di sana gitu. Dan itu hubungannya apa? Gua nggak akan perjelas di sini, tapi keterkaitannya dengan Indonesia itu jelas. Nah, yang Argentina ini, gue nggak tahu yang di Malaysia itu gimana, teman-teman. Gue sebenarnya waktu mereka menaturalisasi 7 pemain yang rata-rata itu berdarah Latin, gue nggak tahu keterkaitannya itu gimana. Gue juga nggak tahu mereka bisa dapat dokumen itu gimana. Ini terus terang aja ya guys ya. Gue itu berharap pemain kita si Jero Redwall itu masuk gitu. Karena kita butuh pemain dua lah tipikalnya seperti si Pelopesi. Tapi karena masalah dokumen mungkin ketidakjelasan antara Redwall ini bagaimana hubungan dengan kita di Indonesianya, karena itu sangat sulit. Dan belum lagi dia udah main di Belanda Junior itu kalau nggak Belanda Senior atau Junior itu 3 kali guys kalau nggak salah. Sebenarnya itu batas gitu. Dalam statuta FIFA setahu gue itu masih diperbolehkan mungkin ya. Kalau kalian lebih paham tolong kasih tahu gue di kolom komentar. Tapi kemungkinan yang sulit itu adalah dokumennya si Jero ini. Kemungkinan Jero ini dari buyutnya, makanya mungkin nggak diproses lagi gitu. Karena memang sangat-sangat sulit. Berbeda dengan Martin Pass. Martin Pass itu sulitnya bukan karena dokumen keluarganya. Neneknya jelas lahir di Indonesia, ya. Yang bermasalah itu adalah ketika bahwa si Martin Pass ini pernah bermain di under di under senior ya, di bawah tim seniornya itu di tim mudanya. Tapi dengan umur yang melewati batas, umur 22, seharusnya kan paling bawah itu 21. Tapi kejadiannya pada masa itu khusus. Khususnya apa? COVID. Karena seharusnya pertandingannya si PAS ini dilaksanakan pada waktu COVID itu ketika si Martin Pass masih berada di underage atau di bawah umur, di umur 21. Jadi yang di bawah ketentuan. Tapi ketika dilaksanakannya pertandingan ini, umur Martin Pass sudah lewat. Nah, itu masih bisa ditandingkan di pengadilan, teman-teman. Dan kita menang gitu. Jadi kita beruntung karena memang kita ngikutin jalurnya, kita ngikutin skemanya. Karena beberapa kejadian bisa seperti itu. Karena memang pertandingannya sendiri seharusnya bermain ketika Martin Pass ini berada di umur 21 atau di bawahnya. Dan kita ngikutin aturannya guys ya. Nah gue nggak tahu ini si FAM Malaysia ini dapat dokumennya dari mana. Terus tiba-tiba kalau kita dipercepat iya. Karena kita jelas dokumennya teman-teman. Kita melalui Kemenpora, pemerintah, FIFA, semuanya agree. Nah kalau yang Malaysia, gue inget ketika mau Piala Asia tiba-tiba ujuk-ujuk banyak pemainnya guys. Yang kualifikasi Piala Asia, ujuk-ujuk banyak guys. Kalau kita kan nggak setahap-setahap gitu loh. Gue masih ingat kita awalnya aja ya. Mulai dari Elkan Bagot sama Ivar Jenner kalau nggak salah ya, Ivar Jenner bener. Lalu mulai datanglah kayak Justin Hubner, Ragnar, Rafael Struijk. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bluk. Kalau seandainya ini pemain main di liga lokal mereka, oke, gue masih oke gitu guys. Tapi kalau ini tiba-tiba mereka main di mana, keterkaitan dengan negara mereka secara historis itu gimana, gue nggak paham. Oke lah kita nggak punya keterkaitan seperti yang gue bilang dengan Adrian Wibowo. Maksudnya secara historis dengan Amerika ya. Ini Amerika yang kita bilang ya teman-teman ya. Secara historis dengan negara Amerika. Yang dimana Adrian Wibowo tuh main di sana. Tapi Adrian Wibowo jelas bapaknya orang Indonesia coy. Ya. Jelas banget. Jadi gampang banget bagi Adrian Wibowo untuk memutuskan gue pengen main di Indonesia. Kenapa? Karena bapak gue orang Indonesia. Udah selesai perkara. Tapi kalau yang Malaysia ya udah kita tinggal tunggu bagaimana mereka banding di pengadilan nanti di CAS kemungkinan ya tentang dokumen-dokumennya ini apakah investasi bodongnya ini bisa menjadi investasi yang legal. Kalau gue ngerasa sih ini kayak udah lu ketangkep basah sama OJK ya teman-teman. Lu udah ketangkep basah sama OJK. Tapi mudah-mudahan sebenarnya gue senang dengan perkembangan sepak bola Malaysia di mana mereka cukup bisa bersaing juga dengan pemain naturalisasinya kayak kita lah sebenarnya. Di mana sebenarnya semakin banyak negara ASEAN yang bisa ikut di kompetisi minimal Asia ini antar negara ya. Itu bagi gue perkembangannya cukup bagus walaupun dengan strategi jangka pendek kayak naturalisasi. Tapi percaya deh teman-teman,
pengaruhnya itu akan besar ke pemain-pemain lokal biasanya, seharusnya. Gua kasih contoh, pemain kita dulu sebelum ada naturalisasi, mereka itu kayak nggak punya tandingan atau nggak punya perbandingan. Jadi mereka itu nggak punya standar, guys. Bahwa kalau oh lu mau main di timnas, standarnya kalau harus seperti ini kalau mau berlaga di Asia. Sekarang ini kan kita levelnya itu Asia, masih di bawah Jepang dan Australia. Kita harus bilang kayak gitu. Tapi udah samalah dengan Arab-Araban gitu kan. Nah, gue bilang pemain lokal kita itu kayak termotivasi. Gue bilang kenapa? Walaupun belum semua, teman-teman, walaupun belum semua, tapi mereka tahu bahwa gunung yang seharusnya dicapai itu lebih tinggi dan mereka itu lebih termotivasi untuk mencapai puncak tersebut. Seharusnya pemain muda itu kayak gitu. Gue harapkan seperti itu. Nah, di sini gue ngelihatnya pemain-pemain kita lokal kayak Rizky Ridho, Kambuaya. Gue seneng banget sama Kambuaya sekarang, teman-teman. Gue bangga sama Rizky Ridho. Dia satu-satunya pemain Indonesia yang cukup stabil mainnya. Barengan dengan pemain-pemain kita yang main di Eropa. Pemain Eropa kita itu grade-nya A di kita. Gue bilang kayak gitu. Pemain Eropa itu yang kita punya itu grade-nya A di kita. Tapi kalau di Eropa, enggak. Mereka itu bukan superstar. Itu udah jelas. Kalian jangan terlalu tinggi ekspektasinya kayak, kita nggak punya pemain grade A di Eropa gitu. Enggak grade A di Eropa, guys. Kita grade A-nya itu di kita. Di Eropa sebenarnya mereka pemain yang tarafnya saat ini masih biasa aja. Mungkin yang agak menonjol ya Kevin Dix sama Izes dan Calvin Verdong. 3 inilah yang lumayan menonjol. Tapi belum tahapnya superstar, kagak ya guys ya. Nah, kita itu berharap seperti itu. Pemain lokal kita kayak Kambuaya. Gue ngeliat Kambuaya di pertandingan persahabatan friendly match luar biasa. Gue berharap Kambuaya ini bisa cari kestabilan dan terus meningkat. Yang penting itu stabil dulu, teman-teman. Jadi nggak turun naik kemampuan lu atau pertunjukan lu di lapangan itu nggak turun naik, tapi stabil dulu. Nah, gue seneng. Terus ada Sayuri yang di bek kanan, ya teman-teman ya. Gue ngelihat dia itu udah mulai naik dan stabil. Itu gue seneng. Ada pemain-pemain seperti itu yang bisa menunjukkan kapasitasnya bahwa gue walaupun main di Liga 1, gue pingin ada di timnas. Dan dalam kepala itu harus ada mindset, gue juga pingin main di Eropa, tapi main di Eropa itu memang karena kemampuan gue gitu. Memang karena gue dibutuhkan sama tim. Nah, kayak gitu guys. Jadi gue seneng. Nah, gue berharap sepak bola ASEAN itu seperti itu. Nggak di sini-sini aja, yang dimana kita tanding AFF juara AFF kayak juara Piala Dunia anjir. Ya nggak sih? Lu juara AFF kayak juara Piala Dunia gitu loh. Tapi pas giliran di Piala Asia lu dibedol sana sini gitu, dihajar sana sini gitu. Gue lebih senangnya kayak gitu guys. Kita itu bisa berkompetisi di Asia dulu, Asia. Dan kita itu ngasih input yang atau feedback yang baik gitu di Piala Asia. Kita kan Piala Asia lah yang paling tinggi. Dibandingkan kita cuma main di ASEAN doang gitu, Cok. Jadi gitu aja sih. Gue berbicara tentang investasi bodongnya PAM Malaysia. Ini late game guys, late game investation. Jadi investasi di akhir permainan itu ternyata di prank cuy, di PHP gitu. Gue yakin supporter Malaysia, media Malaysia juga orang-orang yang suka sepak bola Malaysia itu kecewa banget gitu. Dengan jujur aja ini dengan cara yang dilakukan oleh federasi mereka. Lu harus lebih selektif dalam melakukan sesuatu. Ini bukan masalah, negara tetangga Indonesia itu udah begitu. Ya karena kami, ini maaf aja, punya resource-nya, punya sumber dayanya, dan jalurnya jelas gitu. Kita banyak mengambil pemain di Belanda. Pemain kayak Elkan Bagot itu jelas orang tuanya. Yang di luar itu nggak banyak sebenarnya. Ada yang di Jerman, ada kalau nggak salah teman-teman. Ada yang di Inggris, ada yang di Amerika Serikat kayak Adrian Wibowo. Tapi jalurnya jelas. Bahwa orang tuanya itu memang orang tuanya masih keterkaitannya dengan Indonesia. Nah ini mereka harus memperjelas itu nanti di pengadilan. Jadi sampai di sini aja. Bye, see you next video. Like, comment, subscribe ya. See ya. Good luck buat farm ya. Dan netizen Malaysia, mudah-mudahan kalian harus gini guys, untuk netizen Malaysia sambung sedikit ya. Kalian harus kritik sedikit farm kalian. Kalian harus push mereka untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar, dengan cara yang legal, dan kalian harus tahu bahwa mereka melakukannya dengan cara yang transparan.
Seperti itu teman-teman. Dan jangan ikutin media-media yang selalu kayak hoax gitu guys. Yang ini buat kalian yang di Malaysia ya, teman-teman Malaysia. Jangan ngikutin yang media yang selalu menggembar-gemborkan, oh ini punya keturunan Malaysia, ini keturunan. Diteliti dulu guys. Bye bye, see you next video.